Selamat pagi, salam kompak selalu. Saya menunjukkan sebuah bonkla yang berumur sekitar kurang lebih 9 sampai dengan 10 bulan. Bahan bonkla ini sudah kondisinya seperti ini, mulai dari akar yang sudah diekspos berwarna coklat dan batang serta daunnya sudah terlihat rimbun, walaupun masih terlihat secara umum kurang perawatan. Sahabat bonkla, selanjutnya terkait mengenai bonkla jenis kelapa gading ini, terlihat di sini gaya yang dinaikkan di atas pot ini mungkin secara umum gaya nungging, dan kita lihat di beberapa bagian mungkin kelihatannya sama halnya dengan beberapa bonsai milik kawan-kawan. Dengan gaya seperti ini nampaknya terlihat salah satu style yang biasa digunakan untuk menunjukkan agar bonsai itu terlihat ada nilai estetikanya. Dengan gaya seperti ini mungkin beberapa bagian yang mulai dari batok nampak posisinya berdiri tegak lurus. Sahabat pegiat bonsai kelapa, kita langsung amati dan lihat beberapa bagian dari detail bonsai kelapa gading ini. Ya, mulai dari bagian kumpulan akar yang terlihat sudah di beberapa bagian kondisinya berwarna coklat, sudah bisa diekspos atau dijemur, sehingga tidak berpotensi bagian akar yang sudah berwarna coklat ini tidak cepat menyusut atau kering. Dan selanjutnya pada bagian batoknya, ya, untuk sementara ini terlihat seperti ini. Posisi batok berdiri tegak lurus dengan ukuran batok medium, batok standar ya. Jadi jenis bonsai kelapa kuning ini ukuran batoknya seukuran batok standar. Berikutnya pada bagian batang, ya, sudah terlihat beberapa senti memanjang dengan posisi miring dari bagian titik tumbuh pangkal mengarah ke bagian bawah secara diagonal, dan kembali bagian yang mendekati pangkal daun sudah mulai terlihat mengikuti gerak gravitasi bumi. Kita lihat di sini bagian-bagian detail dari batang, ya, sudah mulai ada bagian yang pecah. Itu membuktikan bahwa perkembangan dan pertumbuhan bonkla ini sudah mulai menunjukkan pertumbuhan produktif. Ada perkembangan ukuran bagian batang. Selanjutnya kita ke tahapan berikutnya, yaitu melihat
bagian pangkal daun dan berapa bagian daun yang lainnya ya. Jadi untuk di bagian daun sini ada sekitar 5 daun yang sudah ukurannya memanjang ya. Ada daun di bagian yang paling pangkal di sini, yang paling dekat dengan pangkal, bagian daun yang kedua kalau nggak salah setelah dipotong ini masih terlihat belum pecah daun. Ukurannya lebih pendek dari yang lainnya. Berikutnya ini daun yang kedua sudah kita lihat ada beberapa bagian yang pecah ya. Berikutnya ada daun yang ketiga yang bagian dekat dengan pangkal batang, kehimpit dekat batok ya. Sama di sini sudah mulai pecah daun, dan berikutnya bagian-bagian yang lain juga sudah sama halnya dengan daun yang lain. Lihat secara umum sudah pecah daun. Kita menunggu daun tunas yang baru di sini, mudah-mudahan selanjutnya nanti menunjukkan kualitas daun yang seluruh bagian daunnya semakin banyak yang terbuka pecah ya. Kalau yang ini hanya 5 bagian pecahan daun ya. Selanjutnya sini kita lihat bagian-bagian yang mungkin perlu diproses melalui penyayatan, perlu dilakukan secara intensif ya, secara bertahap, berkala, mungkin kurang lebih sekali seminggu perlu untuk melakukan proses penyayatan jika ada perkembangan pertumbuhan batang daun yang terlihat semakin memanjang atau meninggi. Nah, bagian-bagian yang mungkin terlihat di situ perlu untuk disayat ya. Sebaiknya itu dilakukan dengan tujuan bahwa seperti apa yang dilakukan oleh kawan-kawan agar menunjukkan kualitas kekerdilan daun itu ada.